Halo semua, di sini Farhan dari Gizi Undip, dan sekarang kita akan belajar mengenai NutriSurvey. NutriSurvey adalah aplikasi pengolah data gizi yang dikembangkan oleh Dr. Jurgen and Hart dari Siamo Med RCCN University of Indonesia sebagai program untuk perhitungan dan survei nutrisi. Tujuannya adalah untuk membuatnya semudah mungkin dan untuk menjaga program tak kecil dan mudah untuk diinstal sehingga dapat digunakan oleh siapa saja. Program utama NutriSurvey ini merupakan terjemahan program bahasa Inggris dari perangkat Jerman komersial yaitu EPIS Pro, dan ini gratis untuk pengguna non-komersial. Nantinya di dalam NutriSurvey ini sendiri ada beberapa opsi seperti pengimporan jenis untuk database makanan atau yang lainnya yang dapat diakses di situs web yang ada nanti kita akan akses setelah ini. Ini dapat digunakan dengan mudah untuk dikasihkan dalam para tunak. Oke, kita sudah berada di dalam mesin operasi Windows 10 sini. Jika misalnya kalian ingin tahu, saya menggunakan VMware sini karena saya tidak akan menggunakan sistem operasi bawaan karena sudah banyak aplikasi sini, dan kita akan melakukan secara fresh di sini, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nanti ada opsi terkait dengan VMware dan lain sebagainya, mungkin dimaafkan dulu ya. Untuk syaratan sendiri, jika misalnya Anda menggunakan sistem operasi Linux atau mungkin menggunakan sistem operasi macOS, kalian bisa sekali menggunakan aplikasi One untuk menginstal aplikasi NutriSurvey ini, karena NutriSurvey ini banyak dioptimalisasi untuk perangkat di sistem operasi Windows, dimulai dari XP sampai ke atas. Oke, mari kita langsung saja akses ke sini, Microsoft Edge. Lalu kita langsung menuju ke halamannya yaitu nutrisurvey.da. Di sini kita bisa melihat kalau misalnya saya sebelumnya sudah mengakses ini tapi nggak apa-apa. Jadi kita langsung akses saja di www.nutrisurvey.da. Kita klik dan di sini kita bisa melihat bahwa NutriSurvey ini merupakan aplikasi yang memang dikembangkan langsung oleh Dr. Jurgen and Hart dan juga support dari Dr. Renan Gross. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa opsi sini seperti misalnya ada NutriSurvey program, bisa melihat ada application assessment, deskripsi, database, sampel dan lain sebagainya. Kita fokus saja kepada link-link yang sudah ada di sini yang berwarna ungu. Kita bisa melihat, kita bisa langsung mengunduh program NutriSurvey dengan mengklik tombol seperti sini. Memang kalau misalnya kalian melihat kenapa kok ini aplikasi 2007, karena memang ini aplikasi yang terakhir di update tahun 2007. Tapi jangan salah, aplikasi ini sudah setara dengan aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada sebelumnya, dan ini memang karena berbasis gratis jadi dikembangkan untuk ini saja. Langsung kita klik dan di bawah kita bisa ini sudah mulai mengunduh. Lalu kita bisa langsung mengunduh untuk database-nya sendiri, karena di NutriSurvey ini ada database generik yang sudah di preset dari sananya. Kita bisa di sini ada beberapa database seperti dari Jerman, USDA 2012, FAO Minilis, France, Bolivia, Brasil, Mesir, bagaimana India, Indonesia dan lain sebagainya. Nah oke, kita lihat di sini kalau misalnya bisa tidak bisa diverifikasi, tapi nggak apa, kita langsungkan aja. Di sini kita sudah masuk ke dalam setup untuk melakukan penginstalan. Di sini memang sudah dilihat baik-baik. Mungkin jika misalnya ada mau tanyakan langsung ke NutriSurvey.da, tapi kalau misalnya mau nggak apa-apa, kita bisa langsung next. Dan kita langsung install aja ke direktori yang sudah ada sebelumnya. Oke, sudah selesai. Kita langsung oke saja. Oke, sebelum kita menuju kepada pengunduhan database, kita langsung masuk ke aplikasinya saja. Kita mengimis ini. Dan kita bisa melihat bahwa NutriSurvey sudah ada di sini. Atau mungkin kalau misalnya kalian ingin melihat juga di start juga, di all apps juga ada di sini, ada NutriSurvey 2007. Kita bisa langsung klik next. Maksudnya kita langsung saja untuk masuk ke NutriSurvey-nya, nggak apa-apa. Oke, catatan sedikit. Jika misalnya kalian menganggap bahwa itu ada lambat, tidak. Karena memang ini memang khusus untuk bagian awalnya. Namun jika misalnya kita sudah selesai untuk misalnya, kita bisa melihat bahwa proses untuk masuknya akan lebih cepat. Oke, saya ucapkan selamat datang di aplikasi NutriSurvey. Aplikasi NutriSurvey ini memang sudah didesain seperti ini dari tahun 2007, dan ya, memang benar, ini merupakan aplikasi yang memang sudah lama sekali. Dan kita bisa melihat bahwa ini aplikasi memang dioptimasi untuk Windows sebelumnya, dan memang ini akan ada masalah jika misalnya kalian lihat di tampilan, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja mulai dari sisi kiri atas. Di sini ada file. Kita bisa new untuk membuat set baru, open untuk membuka, save dan save as maupun exit. 1, 2, 3, 4 ini adalah merupakan recent list-nya. Lalu kita bisa melihat edit untuk menambahkan card,
copy, paste, delete content, insert, render, appearance, dan heading. Heading sini itu adalah untuk menambahkan informasi seperti misalnya untuk apakah ini merupakan makan breakfast, break, lunch, break, dinner, atau in between. Tekan saja. Masa full record juga bisa diabaikan. Tapi kalau misalkan mau lihat nggak apa-apa, nanti kalian eksplorasi sendiri aja setelah ini. Kita sini fokus saja kepada bagaimana kita memasukkan database makan di sini. Lalu kita masuk ke calculation, ada negative equipment, printout, analysis, diagram, food frequency, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa melihat ada opsi food frequency sama data history, kita bisa melakukan di sini juga. Walaupun kita bisa melihat untuk negative equipment, kita bisa untuk menambahkan data-data seperti ini. Lalu kita bisa ke food. Search food for nutrient. Ini akan mencari database makanan untuk nutrien, misalnya sudah ada di sini. Lalu untuk modify food database, untuk memodifikasi database yang ada, include more food from other database, change portion size, save food, change recipe, save food, import food. Lalu ada extract, di sini ada option, choose nutrient, read and change documentation, modify, import, dan individual atau project assessment, sama help, sini ada untuk bantuan. Dan di sini kita bisa melihat ada opsi-opsi lain, seperti new, open, ikat, copy paste. Di sini ada untuk insert empty line, delete. Di sini ada untuk melakukan heading. Di sini ada untuk melakukan equipment. Di sini ada untuk print out report. Ada chart, ada food research, selection, automatic chart, dan help. Oke, di sini kita bisa melihat ada opsi untuk memilih usia juga, ada woman, man, children, dan lain sebagainya. Kan bebas memilih ini untuk membantu nanti untuk dalam equipment juga. Porsi di sini kita bisa menentukan porsinya untuk berapa hari, 1 hari, 2 hari, dan sebagainya. Oke, mungkin kalian akan bertanya, oh ini aplikasi sudah selesai. Kenapa nanti kakaknya ngomong soal database? Well, karena apa? Karena food di sini itu database hanya berupa beberapa database yang ada seperti misalnya generic whole meal, bread, course, baguette. Maaf kalau misalnya ada salah ngomong baguette di sini, nggak apa-apa. Ada meringue, waffles, butter biscuit, pyramid cake, dan lainnya. Kita misalnya mau mencari nasi, kita hanya menemukan nasi goreng biasa. Kita mau cari beras, tidak ada. Kenapa? Karena database itu hanya ada di database bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita kembali ke sini, kita ambil ke food database, kalian bisa klik kaki, dan di sini kita bisa langsung klik kepada database Indonesia. Kita klik, dan ini akan langsung mengunduh untuk database-nya. Lalu untuk bagaimana cara menambahkannya, kalian tinggal open saja. Lalu di sini ada database Indonesia. Kalian bisa ekspor, bisa apa, tapi saya akan langsung melakukan dengan cepat aja di sini. Saya akan langsung untuk open in window. Lalu kita ke local disk. Lalu kita pindahkan ke sini biar lebih mudah. Kita klik untuk survei. Dan di sini kita langsung drag and drop aja indo.fti ini ke tutur survei 2007. Selesai. Lalu untuk mengimportnya, kita tidak bisa langsung untuk mencari di sini karena kita sudah masukin, harus kita langsung cari beras. Masih belum ada. Kita harus mengimportnya. Maka di sini kita bisa mengklik food. Lalu include more food from other database. Dan di sini kita bisa langsung klik database yang ada seperti indo.fti ini. Oke. Lalu di sini ada kemiri atau dan lain sebagainya. Dan oh, ada beras. Enak sekali nih. Kita bisa menambahkan beras di sini. Oke. Maaf kalau misalnya di sini. Oke, langsung aja. Kita bisa langsung mark all. Save and close. Dan do you want to save again? Yes. Setelahnya kita bisa masukkan misalnya beras. Voila. Kita mendapatkan beras di sini. Mungkin kalian akan bertanya kenapa opsinya banyak, karena memang food selection ini bisa memilih banyak opsi, jadi kita bisa memilih untuk beras putih kering, beras putih tumbuh, dan lain sebagainya. Jadi ini ada mengandung survei, saya harapkan kalian ada memahami ini. Selanjutnya kita akan langsung bahas terkait dengan bagaimana caranya kita masukkan database makanan yang ada di kita, misalnya melakukan recall dan lain sebagainya, kita masukkan di sini.
Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari analisis kandungan zat gizi menggunakan NutriSurvey. Sebenarnya di NutriSurvey itu sudah banyak database makanan, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Namun terkadang dari hasil recall atau record atau metode yang lainnya, kita akan menemukan makanan yang tidak ada di database NutriSurvey. Contohnya pada formulir recall mirip Mirah Delima ini, ada crackers dengan merek Whisky, kemudian mie instan dengan merek Indomie, dan minyak dengan merek Bimoli. Nah, mungkin untuk makanan-makanan ini belum terdapat di database NutriSurvey, sehingga sebelum kita melakukan analisis zat gizi, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan database makanan pada NutriSurvey yang kita miliki. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk menambahkan database makanan dalam NutriSurvey adalah mencari informasi nilai gizi yang biasanya terdapat pada kemasan makanan. Jadi di sini kita harus mencari kemasan Bimoli, Biskis, kemudian Indomie. Nah, di sini kita akan memperhatikan nilai gizinya dan menginput nilai gizi ke dalam database NutriSurvey. Kita mulai dulu dari Bimoli, kita klik food, kemudian modify food database, kemudian di sini kita klik lagi add food, kemudian di sini kita bisa tuliskan minyak Bimoli. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan add food pada database NutriSurvey, satuan kalori yang diminta bukan dalam bentuk kilokalori melainkan dalam bentuk kilojoule. Nah, pada label makanan itu biasanya kalori satuannya dalam bentuk kilokalori, sehingga kita nanti pada saat menginput nilai gizinya harus mengkonversikan kilokalori tersebut dalam bentuk kilojoule. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah semua makanan atau bahan makanan yang dimasukkan di NutriSurvey itu harus dalam 100 gram. Dari informasi nilai gizi Bimoli, itu satu takaran saji adalah 11 ml. Hanya saja di sini minyak sifatnya adalah cair, sehingga harus dikonversikan dari mililiter menjadi miligram dengan cara dikalikan berat jenisnya. Sehingga satu takaran saji Bimoli yaitu 11 ml itu setara dengan 8,8 gram minyak Bimoli. Jadi satu takaran saji 11 mili itu sama dengan 8,8 gram. Sehingga dalam perhitungannya adalah 100 dibagi 8,8, kemudian nanti hasilnya adalah 11,36. Hasil ini akan dikalikan energinya tadi 90 kilokalori. Kemudian akan muncul hasilnya adalah 1022 yang setara dengan 4278 kilojoule. Nah, angka 4208 kilojoule itulah yang akan kita masukkan di database NutriSurvey. Selanjutnya untuk lemak, kalau lemak di sini setiap satu takaran saji atau 11 mili atau 8,8 gram itu lemaknya 10 gram, sehingga 100 dibagi 8,8 dikalikan 10 hasilnya adalah 113, maka kita cantumkan di NutriSurvey juga 113.
Kemudian untuk karbohidrat di sini bisa dilihat juga kalau karbohidrat totalnya adalah 0 gram, maka ketika dihitung pada Nutrisurvey 100 dibagi 8,8 dikalikan 0 gram, maka hasilnya juga 0. Jadi yang kita tuliskan pada Nutrisurvey untuk karbohidrat adalah 0 gram. Untuk kandungan vitamin E yang terdapat pada bimoli itu masih dalam bentuk persen, sehingga di sini kita harus memperkirakan kira-kira berapa gram vitamin E yang terdapat pada bimoli. Di sini kita bisa melihat dari ALG atau acuan label gizi yang terdapat atau yang dikeluarkan oleh BPOM. Untuk golongan umum, acuan label gizi dari vitamin E adalah 15 gram. Nah, tadi dituliskan bahwa kandungan vitamin E yang terdapat pada bimoli itu kira-kira memenuhi 10% dari ALG yang sudah dicantumkan. Berarti kita harus hitung dulu 10% dari 15 miligram itu berapa? Jadi 10% dari 15 miligram adalah 1,5 miligram. Kemudian kita hitung kembali untuk tiap 100 gramnya, maka 100 dibagi 8,8 kemudian dikalikan 1,5 hasilnya adalah 17,04 miligram. Itu kita bisa cantumkan di kandungan vitamin E bimoli. Selanjutnya untuk natrium, di sini satu takaran saji mengandung 0 mg natrium. Sehingga ketika kita menghitung natrium untuk tiap 100 gram itu perhitungannya adalah 100 dibagi 8,8 kemudian dikalikan 0 mg natrium, maka hasilnya adalah 0. Sehingga nanti di Nutrisurvey di bagian natrium atau kalau di Nutrisurvey itu tertulisnya sodium ya. Di sana kita tuliskan 0 mg untuk sodiumnya. Kemudian di sini ada data lemak tidak jenuh ganda atau PUFA. Ini di dalam database Nutrisurvey kita bisa tambahkan karena di dalam database Nutrisurvey ada PUFA ya di sana. Sehingga kita bisa hitung untuk lemak tak jenuh ganda supaya kita bisa input di Nutrisurvey, berarti 100 dibagi 8,8 dikalikan 1 gram, sehingga bisa kita peroleh bahwa PUFA yang terdapat dalam bimoli itu 11,36 gram untuk setiap 100 gram minyak bimoli. Selanjutnya kita beralih ke makanan yang kedua, itu ada Indomie. Tadi kita klik add food, kemudian kita tulis Indomie goreng. Nah, untuk kalori masih sama ya dalam bentuk kilojoule, sehingga dari informasi nilai gizi yang terdapat pada kemasan Indomie, yang energi totalnya masih dalam bentuk kilokalori, nanti kita harus konversikan dulu ke kilojoule. Di sini satu kemasan itu 85 gram. Jadi masih harus kita sesuaikan supaya ketika kita masukkan di database sudah dalam per 100 gram. Cara menghitungnya adalah yang pertama untuk energi kita hitung dulu 100, kemudian dibagi 85, kemudian kita kalikan 380 kilokalori. Total 447 kilokalori dan itu masih dalam bentuk kilokalori ya. Masih harus kita konversikan dalam bentuk kilojoule sehingga ketika dikonversikan ke kilojoule totalnya adalah 1870. Itulah yang kita masukkan di database Nutrisurvey. Selanjutnya adalah protein.
Di sini proteinnya 8 gram, sehingga cara perhitungannya adalah 100 dibagi 85, kemudian dikalikan 8 gram dari protein tersebut, hasilnya adalah 9,4 gram, bisa kita taruh di kolom protein. Kemudian untuk lemak di sini lemak total 14 gram, sehingga cara perhitungannya adalah 100 dibagi 85, kemudian dikalikan 14 gram, hasilnya adalah 16,47 gram. Selanjutnya adalah karbohidrat. Di sini karbohidrat total adalah 54 gram, maka perhitungannya adalah 100 dibagi 85 dikalikan 54 gram, hasilnya adalah 63,5, sehingga bisa kita tuliskan di bagian karbohidrat yaitu sebesar 63,5. Selanjutnya adalah dietary fiber. Jadi di kemasan Indomie itu ada informasi terkait serat pangan sebanyak 2 gram, sehingga kita bisa hitung untuk dietary fiber Indomie yaitu dengan cara menghitung 100 dibagi 85 dikalikan 2 gram, hasilnya adalah 2,4 gram untuk serat pangannya. Selanjutnya, kita akan menginput zat gizi yang di dalam label kemasan, informasi nilai gizi itu kita tidak mengetahui jumlah gramnya. Yang diketahui di sini hanya persentase, sehingga untuk mengetahui perkiraan berapa gram kandungan vitamin A, B1, B6, B12, dan lain-lain, kita harus mengacu pada peraturan acuan label gizi. Contohnya di sini adalah vitamin A ya. Untuk yang pertama, vitamin A di sini untuk nilai acuan label gizi pada orang umum itu adalah sebesar 600 mikrogram. Ya, jadi nilai ALG vitamin A untuk golongan umur yang umum itu adalah 600 mikrogram. Sehingga di sini kita bisa memperkirakan 25% dari 600 mikrogram itu berapa. Jadi kita harus hitung 25 per 100 kali 600 mikrogram, itu hasilnya adalah 150. Berarti kandungan vitamin A yang terdapat pada 1 takaran saji Indomie itu kira-kira sebesar 150 mikrogram. Itu untuk 1 takaran saji ya, bukan 100 gram dalam Nutrisurvey. Sehingga setelah kita temukan perkiraan 150 gram vitamin A, kita harus menghitung lagi kira-kira berapa sih yang harus dimasukkan di database Nutrisurvey. Sehingga cara menghitungnya sama seperti tadi di depan, 100 dibagi 85, kemudian dikalikan 150 mikrogram vitamin A. Berarti vitamin A yang diperoleh adalah sekitar 176 mikrogram. Untuk vitamin B1, berdasarkan ALG, golongan umum adalah 1,4 mg. Sehingga 35% dari 1,4 mg kita bisa hitung hasilnya adalah 0,49 mg. Kemudian kita hitung untuk kita masukkan ke Nutrisurvey, per 100 gramnya adalah 100 dibagi 85 dikalikan 0,49 gram, hasilnya adalah 0,57, bisa dituliskan di kolom vitamin B1. Selanjutnya niacin, di sini dalam 1 takaran saji mengandung 30% niacin. Kita bisa perkirakan dulu 30% itu berapa gram berdasarkan acuan label gizi. Ternyata dari acuan label gizi untuk niacin itu
itu adalah 15 gram. Sehingga bisa kita hitung 0,3 kali 15 akan ketemu 4,5. Kemudian kita bisa hitung lagi 100 dibagi 85 dikalikan 4,5 itu 4,5. Itu hasilnya adalah 5,3. Selanjutnya asam pantotenat atau vitamin B5. Di sini kita bisa perhitungkan dulu kira-kira berapa gram asam pantotenat yang terdapat pada satu takaran saji Indomie, yaitu 15% dikalikan 5 sehingga hasilnya adalah 0,75. Kemudian kita hitung lagi 100 dibagi 85 dikalikan 0,75 hasilnya adalah 0,88. Bisa kita taruh di asam pantotenat yaitu sebesar 0,88 mg. Selanjutnya vitamin B6 di sini 25% dikalikan 1,3 maka hasilnya adalah 0,325. Kemudian 100 dibagi 85 dikalikan 0,325 hasilnya adalah 0,382, bisa dimasukkan di kolom vitamin B6. Selanjutnya adalah asam folat. Jadi di dalam satu takaran saji Indomie mengandung 30% asam folat yang mengacu pada ALG. Untuk ALG asam folat itu adalah 400 mikrogram, sehingga 30% dari 400 mikrogram itu adalah 120 mikrogram. Kemudian kita bisa hitung untuk kita input di NutriSurvey 100 dibagi 85, kemudian dikalikan 120 mikrogram sama dengan 141,17 mikrogram, itu bisa dituliskan di bagian asam folat pada NutriSurvey. Zat gizi selanjutnya adalah vitamin B12. Dalam satu kemasan Indomie bisa memenuhi 45% kebutuhan vitamin B12 berdasarkan acuan ALG untuk golongan umum. 45% dari ALG vitamin B12 yaitu 2,4 adalah 1,08. Itu masih perkiraan untuk satu takaran Indomie, sehingga harus kita hitung lagi supaya bisa kita masukkan di NutriSurvey, sehingga setelah dihitung 100 dibagi 85 kemudian dikalikan 1,08 hasilnya adalah sekitar 5 mikrogram 5,29 mikrogram vitamin B12. Untuk zat gizi selanjutnya adalah natrium. Dalam satu kemasan Indomie mengandung 1070 mg natrium. Ini di sini kita bisa langsung hitung 100 dibagi 85 dikali 1070 mg. Sehingga di sini yang kita masukkan dalam NutriSurvey adalah 1258 mg natrium atau sodium. Selanjutnya, zat besi. Setiap
kemasan Indomie ini dapat memenuhi 25% dari ALG zat besi untuk golongan umum. Nah, berarti di sini 25% dari 22 miligram yaitu 5,5 miligram. Kemudian kita hitung kembali supaya bisa kita masukkan di NutriSurvey, yaitu 100 dibagi 85 dikalikan 5,5 miligram, hasilnya adalah 6,47 miligram. Angka tersebut bisa kita masukkan di kolom zat besi atau iron. Selain menambahkan nama makanan ke dalam database NutriSurvey, kita juga bisa melakukan perubahan nama makanan atau nilai gizi pada data yang telah kita masukkan. Hal ini mungkin terjadi ketika kita melakukan kekeliruan pada saat kita input nama makanan atau kandungan gizinya. Di sini contohnya, tadi kita telah memasukkan makanan roti jagung dengan kandungan gizi tertentu. Ternyata yang kita masukkan tadi adalah kandungan gizi dari crackers biscuits. Sehingga kita di sini bisa merename roti jagung tersebut menjadi crackers biscuits dan kita save kembali di dalam database NutriSurvey. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana menganalisis kandungan zat gizi menggunakan NutriSurvey. Di sini sudah ada contoh formulir recall 24 jam dengan jam makan waktu tertentu atas nama Mirah Delima, seorang perempuan berusia antara 19 sampai 24 tahun. Kita klik heading untuk memilih waktu makan breakfast atau makan pagi. Kemudian klik OK. Kemudian kita input makanannya. Yang pertama adalah crackers. Crackersnya di sini mereknya adalah Biscuits. Sehingga ketika kita klik crackers, kita harus pilih yang crackers Biscuits, jangan yang crackers biasa. Kemudian kita masukkan jumlahnya berapa banyak. Di sana ada 5 keping atau sekitar 13 gram. Kemudian makanan yang selanjutnya atau minuman yang selanjutnya adalah air mineral sebanyak 250 ml. Selanjutnya kita klik heading lagi untuk memilih break atau selingan pagi. Di sini Mirah Delima mengkonsumsi air mineral sebanyak 500 ml. Jadi kita masukkan drinking water sebanyak 500 ml. Kemudian kita klik heading lagi untuk memilih waktu makan siang atau lunch. Nah, Mirah Delima ini makan siangnya adalah jus strawberry. Jadi kita masukkan strawberry dalam NutriSurvey, strawberry fresh ya, strawberry segar sebanyak 83 gram. Kemudian air putih atau drinking water di sini sebanyak 1 gelas atau 290 ml. Kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 20 gram. Selanjutnya, kita input break yang kedua atau selingan kedua. Di sini Mirah Delima mengkonsumsi mie instan dan telur. Untuk mie instan yang digunakan, mereknya adalah Indomie goreng dengan berat 85 gram. Kemudian telur yang digunakan untuk menu Indomie goreng ini adalah telur ayam, sehingga kita masukkan data telur ayam, beratnya sebanyak 55 gram. Kemudian selain mengkonsumsi Indomie
goreng telur tadi, Mirah Delima juga mengkonsumsi air mineral. Di sini dia minum sebanyak 250 ml. Jadi kita tulis drinking water sebanyak 250 ml atau sekitar setengah botol. Selanjutnya, kita klik heading lagi untuk memilih waktu makan malam atau dinner. Kemudian di sini kita akan menginput data makan malam dari Mirah Delima, yaitu nasi goreng telur. Di sini kita masukkan dulu nasi. Satu piring itu kira-kira sekitar 300 gram. Kita masukkan nasi putih, jumlahnya 300 gram. Kemudian nasi goreng telur, berarti ada telur ayamnya di sini. Kita masukkan telur ayam sebanyak 55 gram. Di sini yang dipilih adalah telur ayam ya, bukan telur ceplok atau telur dadar. Kemudian nasi goreng tersebut juga mengandung kol atau kubis atau bahasa Inggrisnya cabbage. Kita di sini pilih white cabbage fresh, jadi kol putih yang segar, itu kita masukkan sebanyak 20 gram. Kemudian di sini nasi goreng pasti menggunakan minyak, jadi di sini kita masukkan data minyak, kita tulis minyak bimoli. Di sini minyak bimoli yang digunakan adalah 9 gram. Kemudian selain mengkonsumsi nasi goreng telur ini, Mirah Delima juga mengkonsumsi air mineral atau drinking water sebanyak 500 ml. Karena Mirah Delima tidak mengkonsumsi suplemen apapun saat dilakukan recall 24 jam, maka data yang kita masukkan ini sudah selesai dan kita bisa save atau simpan data Mirah Delima ini dengan nama file Mirah, kemudian kita simpan. Untuk mengetahui asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang tadi kita telah input, kita bisa klik report, kemudian nanti akan muncul file berbentuk Word. Di sana akan muncul dua data. Yang pertama adalah data asupan energi per waktu makan. Jadi di situ ada waktu makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Itu bisa diperhatikan ada jumlah energi di tiap waktu makan. Selain itu, di bagian bawah yang result itu adalah total asupan energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral lainnya dalam satu hari. Jadi bedanya adalah kalau yang di atas adalah asupan energi di tiap waktu makan, sedangkan yang di bagian bawah yang tertulis result itu adalah total asupan energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral dalam satu hari.